Ko Yohanes ini mungkin kalau namanya mungkin banyak orang yang tidak kenal. Iya. Tapi kalau Platinum Banjarmasin, Wah. oh, centang biru bosku. Hasil pansos itu. Tips dan triknya untuk memulai sebuah usaha dari yang kecil dulu. Iya. Mungkin bisa boom. Iya, mempertahankan lah. Kalau memang umur misalnya masih muda ya, di bawah 25, kerjakan aja dulu apa yang bisa jadi duit. Ntar kalau udah mapan, udah 30-an ke atas baru ngerjakan sesuatu yang lu seneng untuk jadi duit. Selamat datang di Ngobra. Ngobrol bareng Rama dan Ardi. Selamat datang, salah ini. Kebiasaan Itu. Ternyata terpancing ya. kebiasaan bikin vlog sendiri. Iya, keren sekali. Teputan buat Kohyo dong. Lupa hari ini jadi tamu. Lupa. Iya, jadi tadi Langsung opening. dari tadi kita sengaja kalau memang ada jeda di awal supaya Kohyo yang mulai. Ternyata bisa membaca pikiran kita. Betul. Cocok. Oke. Dan yang pasti bertemu lagi bersama Ardi dan juga Rama. Iya. Di mana lagi kalau bukan di Ngobra. Ngobrol bareng Rama. dan Ardi. Kok. Tantangannya gitu, Pak. Tantangannya gitu. Iya. Kayak gini Gini enggak? Gini kan? Gitu. Ayo, Kak. Bisa ya? Bisa ya? Ya, bisa ya. Kita ulang. Kita ulang. Kita berjumpa lagi di Ngobra. Ngobrol bareng Rama. Dan Ardi. Iya. Ini kayaknya gue di prank ini. kayak mau opening kayak gitu. Enggak kok. Oke. Selamat datang di Ngobra kok. Hari ini bersama saya Rama dan juga Ardi. Benar, Ya. persembahan dari Radio Banjarmasin dan juga Amnesia Dari benua untuk Indonesia. Ko Yohanes ini mungkin kalau namanya mungkin banyak orang yang tidak kenal. Iya. Tapi kalau Platinum Banjarmasin, Wah. oh, centang biru bosku. Hasil pansos itu. Gua awalnya kaget juga, Bro. Makanya. Di follow sama Centang Biru. Wah sih. Kemarin kita ngobrol di grup nih. Nih kita gestar kedua ini ya, Ardi ada Platinum Banjarmasin. Boleh dipelajari ininya. Kok nggak ada yang follow saya ya? Minta di follow. Udah, aku langsung follow. Enggak ada kayak gitu. Dia memang sebenarnya saya sudah kasih tau di ini centang biru. Kita lah yang merendah hati. Follow duluan. Wah, ini adalah contoh mematikan karir kawan. Ada yang acara. Di episode kedua. Episode 3, Anda sendirian. Karena Anda Namanya betagihan. Nama programnya ntar berubah kalau di sendiri. Iya. Ngobrol bareng. Dinginan. Oke. Kok Platinum Banjarmasin. Bentar dulu, nanyain kabarnya dulu. Oh iya. Apa-apa, kabarnya Nah, mau kayak gimana gini nih? lebih perhatian Iya. kan. Nah, makanya. Walaupun basa-basi. Enggak apa-apa, kan yang penting namanya kabar. Gimana Baik. kabarnya nih? Baiklah. Baik, Makanya baik, bisa baik. sampai sini kan. Oh iya, benar-benar. Ini kita baju hitam-hitam semua. Iya benar. Kita bener nih. apa tadi pasukan? Pasukan duta anti ketombe. Duta anti ketombe. Ketombe. Siapa takut? Kita udah pakai sampo bumbik ya. Wah, aku sampo kucing, Pak. Wah, sampo kucing. Iya. Wah, grooming dong. Grooming tiap hari. Iya. Kok Platinum Banjarmasin. Ini kan wah, semua orang udah pasti tahu nih. Yes. Kalau masalah mobil, motor warna-warni di Banjarmasin, Wow. itu bisa dilihat dari tutup bensinnya. Ah iya. Kalau yang mobil ya. Ah. Itu kalau antum di lampu merah ngeliat tutup bensin mobil Iya. begerigi, tulisannya Platinum Ada sudah emboss pasti. ya? Itu. Iya. Apa namanya? Emboss sih. Emboss, Jadi, ya. ya itu Saya nggak tahu namanya emboss. namanya emboss. Saya Iya, tahu jadi, begerigi. apa, label nama kita taruh di bawah baru kita Timpa dengan Iya. itu. Jadi orang nggak bisa buka, nggak bisa keletekin. Nah, Dan itu. tapi itu memang ada fungsinya. What? Untuk kan kita someday siapa tahu kita lupa nih mobil pernah dikerjakan di sini. Kalau kita lihat itu kita udah tahu oh ini nggak perlu didebat lagi pasti kerjaan kita. Gitu. Wah, itu dia tuh. begitu. Kok saya itu ya setiap Mempermudah klaim garansi. Nah, oh iya benar, garansi Iya. berapa tahun? Kalau kayak stiker itu ya selama orang pakai mobilnya ya kita garansi aja. Dapat ganti oli? Dapat TV, dapat TV, kulkas, motor. Nggak nanggung-nanggung, Bos. Dapat Lu mintanya oli doang. Apa? Dapatnya TV kan? Oh iya benar ya salah. Saya itu ya kok kalau di lampu merah gitu kan ngelihat mobil kayak sedan terus yang gede-gede gitu, yang cutting warna-warni, warna ungu, terus warna lilak. Iya. Saya ngeliat, wah Platinum nih. Saya dalam hati saya berharap nih,
nanti suatu saat saya akan cutting mobil saya di Platinum. Sebuah Makanya saya sering nanya kan kemarin, kok Iya, sering nanya, sering banget. Oh gitu. Sering banget. nanya doang. Makanya saya nanya. Saya juga ada tuh kok mobil. Iya, nggak kan saya nanya dulu untuk membuka pembicaraan. Oh, iya, iya. Terakhir saya nanya sama Koko berapa kok poles kaca? Itu apa? Poles lampu mobil. Sekian kata Koko. Wah bisa nih. Gini kok. Ini. gini kok. Baru Masalah pembayaran. masalah pembayaran nih. Gini kok. Baru tuh. Busuk banget. Usup ini, ya. Jadi kayak ini kok. Kita ada podcast nih ya gitu baru. Nah itu awalnya memang ini usaha keluarga atau wah kayaknya belum ada di Banjarmasin nih buka gitu. Bukan sih, kalau usaha keluarga itu awalnya itu aku kan lulus kuliah 2002. Pulang Banjar itu udah disediakan toko spare part sebenarnya. Spare part mobil. Mobil. Memang dari awal tuh udah Udah- ke otomotif nih. Udah disiapin spare part, tapi aku ngerasa nggak ada feel-nya. Jadi sempet ngejalanin spare part itu hampir 10 tahun, tapi gregetnya, passion-nya nggak ada. Oke. Passion-nya nggak dapet. Padahal kerja spare part itu sebenarnya bisa dibilang easy money lah ya. Kita tinggal duduk, orang beli barang, ya kan lu datang, montir nih datang, mau beli barang apa, kita jualin. Iya. Kalaupun dia salah beli, itu bukan urusan kita. Iya, benar. Salah dia. Salah dia, benar. Dia minta. Iya. Dan kalaupun misalnya ini barang rusak, ngeklaimnya gampang. Oh yaudah nggak usah perlu debat. Kita tinggal tuker. Nih barang kita tinggal tuker lagi sama supplier. Intinya isi money dah. Tapi aku tipe orang yang nggak suka cuman duduk santai dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore di belakang meja duduk aja. Iya, nggak bisa. Jadi lihat halaman kosong, itu kepikiran. Nanam ubi cakep nih. Nanam ubi, nanam paya gitu. Iya. Pada nemu. Pikir ini halaman kosong, Iya. nggak dipakai sayang. Cuman aku nggak mau buka bengkel. Oh, Nggak nggak mau demen, buka bengkel. nggak demen. Jadi untuk bidang ke arah, aku suka mobil, perawatan. Tapi kalau ke arah engine dan perbaikan gitu agak kurang dapat feel-nya. Jadi mikirnya waktu itu aku pengen salon mobil gitu loh. Walaupun belum buka salonnya, tapi mikirin atau ngelihat orang kerja salon mobil itu ada apa ya? Kita udah ngerasa, oh, gue kayaknya kalau ngejalanin bisnis ini, walaupun sekarang belum ngerti ya, gue kalau ngejalanin bisnis ini, kayaknya gue suka gitu loh. Jadi milih bisnis itu kadang-kadang kita bisa ngerasain sendiri feel-nya, walaupun bisnisnya kita belum ngerti dan belum jalanin. Jadi YouTube belum terlalu banyak waktu itu, jadi belajarnya pakai beli buku di Gramedia, buku cara moles mobil, buku cara apa? Buku berarti ya. Pakai buku. Waktu itu YouTube 2000 sekian 2005 2006 Masih itu belum belum. terlalu booming. Kita juga. untuk cari referensi agak susah. Itu atau belum siap tuh. Ini juga belum lahir juga. Belum lahir dia. Belum lahir juga, masih embrio kayaknya. Masih ketan kok. Lucu banget dong. Ketan hitam dong. Ketan hitam. Baru tahu. Saya terlahir dari sebuah ketan ya. Dari ketan disiram air panas jadi begini. Kok ditambahin lagi ya kan? Ah gimana sih? Tapi berarti emang awalnya belajar dari sebuah buku nih ya. Dari buku dulu, waktu itu pengarang orang Bandung, kita buku terus beli sendiri alat polesnya, coba sendiri di mobil sendiri, ancur-ancuran karena emang belajar otodidak untuk perawatan mobil, salon mobil, poles memoles itu susah sebenarnya. Trial error dulu awal itu. Susah. Tapi waktu itu masih belum buka sih karena juga kepikiran orang tua, mama bilang kan, ini lo almarhum papamu udah sediain toko spare part, jalanin. Iya. Beban jadinya. Antara kita harus meneruskan warisan atau pengen ngikutin passion. Passion kita sendiri nih. Cuman akhirnya di 2011 ya jadinya gue nyerah dah. Gue nggak sanggup jalanin spare part. Walaupun bisnisnya jalan. Tapi hati ini nggak srek gitu. Oke. Nggak srek, udah nekat-nekatan. Bilang sama ortu, mah toko spare part udah mama jalanin. Pinjemin gue modal, gue mau buka cucian mobil sama salon mobil. Udah. Jadi ya gue pisah usaha lah. Iya, iya. Jadi nyokap tetap jalanin spare part, gue di samping buka merintis cucian mobil. Oke. Jual variasi, Iya. terus poles mobil juga, belajar gimana cara menjalankan bisnis interior mobil, jok mobil. Nah itu
dari awal walaupun belum dijalanin, feel-nya dapet. Walaupun kayaknya kelihatannya rumit ya, kayak bikin jok mobil. Ngeliat temen nih, Iya. ngerjain jok mobil, ngeliat kok kayaknya rumit banget sih bikin jok mobil. Tapi hati ini seneng. Niat untuk belajar, niat untuk bisa itu ada. Oke. Nah jadi kalau kita udah ada niat dalam hati, udah kepengen ya, kita memang udah bener-bener suka, itu biasanya jalan kebuka. Iya benar. Jalan kebuka biasanya. Kok ada Pernah keinginan. dengar istilah ini nggak? Apa? Mestaku nggak? Semesta Mendukung. mendukung. Mesta. Iya. Itu. Iya, benar, Kalau benar, jadi benar. selama gue bisnis, apa yang kalau gue fokus, gue niat, gue pengen, selama itu hal positif ya, biasanya dapat. Jadi entah kayak waktu itu ya, belum tahu nih mau buka usaha bidang ini, nggak tahu gimana caranya, tahu-tahu bisa ada kenal aja sama seseorang yang ngerti. Iya. Bisa kenal dengan si A, si B, kayak ketarik gitu loh. Jadi dari situ mulai merambah ke apa? Jok mobil juga. Terus pelan sih, slow banget. Startnya dari 2011 sebenarnya. 2011 itu sudah mulai ini. Udah, terus kayak stiker juga. Stiker itu nggak niat bisnisin tadinya. Cuman pengen ngerjain mobil sendiri. Oke. Coba ke bengkel lain ya. Bengkel lain, gue ngeliat hasilnya, aduh, gue nggak puas banget sama hasilnya. Nggak puas dengan hasil yang dikerjain sama orang. Iya, cuman mau komplain juga nggak bisa. Benar. Nggak enak juga. Ya udah, coba-coba kerjain sendiri di rumah, pakai bantuan orang lain juga. Kita panggil ke rumah, kita coba beli bahan, kita kerjakan sendiri di mobil sendiri. Tetap sulit juga karena apa yang ku pengen itu orang Belum bisa nggak menyanyikannya bisa ya? nggak bisa Nah. ngikutin. Nah. Karena aku tuh kalau kerja jasa, entah itu salon mobil, jok mobil, kayak apalagi stiker, itu lumayan detail lah ya. Iya. Walaupun bukan Iya. perfeksionis. Yes. Iya. Kalau untuk ngejar perfeksionis, aku sendiri nggak sanggup. Oke. Tapi dari situ akhirnya pelan-pelan belajar. Jadi 2013 udah mulai aku masukkan wrapping sticker itu sebagai salah satu menu sebenarnya. Walaupun belum utama nih. Sebenarnya udah mau diinikan juga di Diutamakan. papan nama tuh udah ditulis wrapping sticker. Tapi yang masuk paling ya 2 atau 3 bulan sekali, 2 atau 3 bulan mungkin baru satu mobil gitu loh. Oke. Karena memang masih merintis dan waktu itu masih terjebak di perang harga. Oh. Perang harga, Iya, bener-bener. namanya kita jasa, Yes. Iya, itu udah pasti perang harga. Iya. bener. Di tempat kita misalnya untuk satu jenis mobil, saya sebutlah Jazz sekian, tempat lain itu bisa lebih murahnya jauh. Iya. 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 Tapi gue selalu pertahankan, gue nggak mau ikut perang harga. Gue mending harga gue tetap, tapi kualitasnya yang gue Kualitasnya tingkatin. yang dinaikin. Nah, Kualitasnya yang gue tingkatin. Jadi dari 2013 itu pertama kali ngerjain mobil pun, orang lain kalau masang stiker itu masih tanpa bongkar, gue udah bongkar. Lampu dibongkar. Jadi handle Detail dibongkar, banget. Detail banget, semua tapi dibongkar. lebih Cuman nggak bisa murah. Oke. Tapi tahun itu, tahun 2013 sampai 15 itu masih apa ya, zaman era kegelapan lah ya. Masih susah banget. Masih susah banget. Orang masih di sana lebih murah sekian juta. Iya, Dan iya. lebih cepat. Iya. Orang lain biasanya ngerjain kayak Jazz itu 1 hari kelar. Kita bisa 3-4 hari. Oke. Karena proses bongkar kan. Bongkar, iya benar-benar. Proses bongkar. Cuman akhirnya mulai dari 2016 ke atas, nah itu udah mulai berasa tuh. Orang akhirnya customer dari mulut ke mulut. Waktu itu Instagram juga belum ada. Oke. Cuman ngarepin orang cerita ke relasinya. Nah, itu udah mulai tuh. Ntar ya sebulan sekali adalah, 1 bulan ada 2 kali lah mobil ini. Mulai itu ya, mulai bertambah-tambah Karena tuh. orang udah mulai ada yang ngomong, di waktu itu masih namanya C3 ya, C3 Car Care Center. Di C3 walaupun misalnya salon mobil atau jok mobil atau wrapping stikernya agak lebih mahal, tapi yang dikerjakan ke mobil kita itu lebih daripada orang lain juga, gitu loh. Oke. Lebih. Nah, jadi ya memang akhirnya mulai berasa hasil disiplin itu di 2018 sih. Itu udah mulai kelihatan ya. Udah Wak? mulai. Kelihatan ya? Akhirnya sampai sekarang sebut aja kalau bengkelan itu ya istilahnya udah pasti kompetitor ya. Mereka mau nggak mau, kalau mau ikut di bisnis ini, mereka harus ngikut
sedikit banyak style kita. Mereka udah harus ikut bongkar juga. Mereka Iya. udah harus molesin dulu mobilnya sebelum distikerin. Iya, Kalau enggak mereka nggak bakal bisa kejar kita punya detail. Iya, iya. Mereka yang ikut akhirnya. Jadinya itu customer walaupun kita nggak perlu banyak omong, udah teredukasi dengan sendirinya. Iya, benar-benar. Udah teredukasi. Karena kalau aku ngeliat di Instagram Platinum Banjarmasin sendiri, dia detailnya karena kalau ada mobil penyok sedikit didempul kok ya. Didempul. Didempul. Tapi ya kita izin sih itu. Iya, Izin. Karena toh kita gue bilang kan, Bapak ini menyok. Someday Bapak pasti repaint juga ini. Iya. Pasti dideko. Iya. Dan pasti bakal ngelewatin proses dempul Dempul, juga benar. nantinya gitu loh. Nggak ada bedanya, cuman tinggal masalah waktu aja. Iya. Banyak kan sih orang ya mau, karena memang apa yang kita jelaskan itu logik. Iya, benar. Benar. Nah, untuk prosesnya kan dari awal itu kan sampai dengan sekarang nih, pemilihan bahan kan jadi salah satu hal penting juga tuh. Nah iya, jadi memang kalau dulu aku masih terjebak di satu brand ya, karena memang zamannya itu masih belum banyak brand. Jadi satu Indonesia Raya pakai satu brand yang Satu sama. brand yang sama ya. Itu memang mempersulit sih. Hmm. Jadi pas di 2016 itu kita mulai punya brand sendiri yang orang lain nggak punya. Kayak kita udah bisa selain kita masalah kualitas kita lebih bagus, kita udah punya brand sendiri yang orang lain nggak bisa compare sama tempat lain. Oke, ini Gitu. salah satunya kalau mungkin boleh tahu untuk brand sendiri nih yang emang beda banget dari yang punya orang tuh salah satunya apa? Oh kalau sampai sekarang sih ada 5 sampai 6 brand yang aku blok untuk eksklusif Platinum. Kalsel iya. Nah, itu apa aja tuh? Mulai dari Axvinil, KLT, Techrep, Innozetec, Everyday Nation, 3M. Nah, tapi kalau kayak Everyday Nation, Innozetec, 3M ya walaupun nggak aku blok, mungkin juga tetap akan jarang karena harganya relatif mahal modalnya. Jadi ingat banget tuh dulu waktu awal-awal buka kita jualan cuma pakai katalog. Belum ada stok nih. Nggak ada stok. Kita cuma jualan pakai katalog. Jualan pakai katalog. Otomatis hari ini lu datang kan misalnya milih warna, iya. ya udah barangnya datang nanti minggu depan. Oh. Nggak bisa langsung sekarang dong. Pre-order Nggak bisa, nih. nggak bisa. Iya. Karena kan harus order dulu. Iya, Jadi, iya. terus mulai belajar nyetok 5, Oke. 10 sampai sekarang sih barusan kemarin kita audit ada sekitar 230 ready stock warna. Jadi gila, itu salah satu kelebihan kita juga. Jadi kalau orang datang, lu mau warna apapun kita ada punya perwakilan warnanya. 230 loh bayangin Tam. Dari Penuh banget. cuman yang pakai katalog, Iya. yang ibaratnya seminggu baru datang. Iya. Ini sekarang udah, lu mau warna apa? Kok proses kan lumayan banyak. Iya. Lumayan lama prosesnya Iya, benar. juga. Maksudnya kan ya itu tadi berawal dari sebuah perjalanan. Iya, benar-benar. Ya orang biasanya cuma lihat 3 tahun atau 2 tahun terakhir. Wih, hebat ya banyak stoknya. Orang nggak lihat dari 2013 itu kita sampai ya berdarah-darah lah, Yes. ya kan? Yang namanya sebuah perjuangan kan mungkin ya kalau orang ngelihatnya udah tahu ya udah jadi aja kan. Iya, benar. Belum ngelihat yang perjalanan di bawah-bawahnya kayak gimana. Kita menciptakan suatu image untuk workshop itu apalagi bidang jasa. Iya. Wah, itu berat. Benar. Berat apalagi kalau 2 tahun terakhir ya syukur-syukur image itu udah terbentuk dengan sendirinya lah ya dengan kita konsisten kerja itu konsisten aja kerja konsisten yang penting sama customer jangan nipu integritas dijaga itu dan ini ya apa ya gue kalau sama customer itu gue anggap walaupun baru kenal apa yang mereka minta nggak selalu gue iakan. Oke. Nggak selalu. Mencontoh filter ya. Iya. Contohnya nih kok. Contoh. Gimana tuh? Contohnya maksudnya Oh, iya. yang misalnya nggak semua dia Iya, kan. iya. Oh, ya. Misalnya Misalnya ada apa tuh? tempo hari pernah ada mobil Alphard datang. Dia mau bikin interior mobil, Oke. jok mobil. Dia request satu model tertentu. Oke. Diomong nggak apa-apa kali ya. Dia Nggak apa-apa. pengen Yes. bentuk kursinya itu yang gembung-gembung kayak sofa. Oh iya. Dulu paham. kebanyakan di jazz tuh, yang gembung-gembung kayak gitu. Isinya pakai dakron, Yes. pakai dakron, pakai kancing, Iya. gini-gini. Gue bilang, Pak, kalau bapak mau model kayak gini nggak apa-apa, kita tetap bisa bikinin. Oke. Cuman Pak jujur, waktu itu tahun 2019 sana ya, ini model untuk tahun 2012, 13, Iya, 14 itu masih nggak benar, apa-apa Pak. Tapi kalau sekarang orang udah nggak ada yang pakai model kayak gini. Kalaupun orang pakai itu mobilnya biasanya city car. Yes, betul. Alphard bapak pakai model kayak gini. Jatuh. Agak sayang. Saya sayang. ngebayanginnya aja nggak cocok Pak. Iya. Terus dia
Jadi gimana nih, bisa nggak bikin? Saya bisa Pak bikin, cuman sorry untuk kalau request model itu saya nolak. Karena nanti kalau orang nanya ini apart Bapak bikin di mana? Bikin di C3 dulu ya Mas, Yes. C3. Saya yang malu. Orang Pak walaupun nggak ngomong, orang akan mikir ini bengkel apa nggak tahu model apa gimana ya? Brandingan, jatuhnya image. Ini Ya kan? image ya. Iya bener. Benar. Saya nggak bikin. Wah iya. Berapa minggu kemudian dia datang cuci mobil, udah bikin di lain. Wah, Jadi ternyata tuh. jadi juga nih Udah ketulusan jadi. nih. Ketulusan juga nih ya niat dia bapaknya. Ya? Bapaknya sendiri, orang sendiri bilang, aduh, saya nyesel banget bikin. Tuh. Kan. Karena emang nggak cocok. Jadi sesuatu yang, jadi otomotif itu kayak fashion, Ya. kayak fashion sebenarnya. Kayak kita berdandan kayak gini. Ada yang cocok, ada yang enggak. Nggak semua apa yang kita jual itu harus cocok untuk mobil A atau B atau C, enggak. Ada yang cocok, ada yang enggak. Sama kayak masalah warna stiker. Ada warna-warna tertentu yang bagus di mobil kecil, tapi jadi alay kalau di mobil besar. Yes, betul. Nah, itu betul, biasa betul, kita betul. ngomong tuh, Pak, Bapak nggak salah, Pak, mobil Bapak ini gede loh. Masa Bapak mau pakai warnanya yang begini-begini, masa pakai warna ini? Tapi kalau dia, oh nggak apa-apa, istri saya suka ini, oh ya sudahlah. Oke. Tapi kita udah ngomong, Yes. Setujuan. kita udah ngomong. Ada juga kadang-kadang customer yang baru belum 1 bulan dia udah keluar duit sekian belas juta untuk stiker, dia bosen, pengen ganti. Waduh. Kita ngomong dulu tuh, Iya. bro, ini stiker lu ini bukan stiker murah. Lu kemarin sekitar 12 sampai 13, belum 1 bulan lu mau ganti. Nggak sayang? Masih mulus, masih apa segala macam. Aku sih nggak apa-apa ngerjain. Iya. Kan? Income kan? Iya benar-benar. Tapi apa nggak sayang? Apa mau nggak coba pakai dulu misalnya 6 bulan lagi atau setahun? Ntar kalau mau ganti baru kita pertimbangkan. Nah dengan begitu orang dia ini sama istrinya pun jadi lebih respect sama kita gitu loh. Iya, Jadi lebih respect. Jadi kita tetap jualan, Yes. tapi Kita memikirkan kita tetap perasaan. memberikan income ke sana. Iya. Nggak cuman jualan sekedar jualan aja. Nggak cuan. Nah, Tapi itu ya dia, harus bener. ada, maksudnya harus ada benefit dari yang beli juga dong ya kan. Ya salah satunya adalah supaya membekas nih. Bener. Saya enak konsultasi di Platinum nih. Dikasih apa masukan segala macam. Kan Bener. kita yang punya mobil kan kita nggak tahu, Iya, pakai doang iya. kadang-kadang. Benar, kadang-kadang kan kalau pernah kan kalau lihat di jalan mobilnya itu nabrak sama aksesorisnya. Itu banyak banget. Banyak banget. Warnanya jomplang ya. Jomplang bener. Warna entah bukan cuma masalah warna sih, kadang-kadang kalau kita bicara modifikasi, Yes. ada ini mobil family, tapi lu bikin racing ngapain gitu loh? Iya, sering banget nih Iya, ngeliat bener, kayak gitu. bener. Mobil lu ini, sorry kata anggaplah Frit ya. Iya. Nah, Lu bikin kayak racing, pintunya kayak pintu bunting, kayak pintu Lambo. Iya bener. Yang Oke, angkat. oke, that's your money, bener. And mungkin lu happy, nggak Iya. apa-apa. Cuman bagaimanapun orang lihatnya tetap akan, Aneh. bukan kayak ya gitu bukan aneh sih, cuman nggak masuk aja. Iya, iya, karena Beda orang kalau punya ini. mobil lu misalnya Honda Jazz, Yes. Civic, Accord, itu it's okay lah, masih Iya, oke lah. benar, benar. Tapi ada jenis-jenis mobil tertentu yang kita nggak bisa paksakan sebenarnya. iya. Karena dulu sebenarnya sempat main modif juga, cuman nggak lama, cuman sekitar setahun setengah sih. Karena emang gue demen modif, cuman waktu itu terkendala kalau main modif debunya itu merusak hasil kerja polesan. Waktu itu debu kita bikin fiber itu loh. Oh iya. Waktu itu mau bikin ruang tertutup, kesian yang kerja. Harus di tempat terbuka. Kalau di tempatnya terbuka, debunya kesana kemari. Jadi waktu itu kita pikir yang mana ini yang kita mau utamakan. Kita mau utamakan poles, detailing, atau mau modif fibernya. Ya udah modif fibernya kita sementara kita kalahkan dulu lah. Sekarang udah nggak tuh, nggak ada tuh. Sekarang udah nggak sih, udah nggak. Cuman ya sedikit banyak ya kita ada suka dan ada ngerti juga. Kadang-kadang ada toko ya jual, pernah nggak lihat orang lampu sennya warna putih. Iya. Nah, Iya bener. itu bukan salah customer, bukan salah yang punya mobil, itu salah yang punya toko. Ya kan? Kenapa Mungkin di toko ngejualin, kenapa ya? ngejualin orang Dia nggak bisa lampu edukasi. sen warna putih. Warna putih. Oh itu dilarang kan? Terus ada yang undang-undangnya. pakai lampu tambahan, pas injek rem memang nyalanya merah, Iya. tapi ada lampu putih yang nembak. Iya betul. Wah, itu Nah, mengganggu banget sih. Strobo ya Jadi kayak itu gitu. berarti yang jualan. Kalau gue sih nyalahin yang jualan. Karena dia cuman ya
gue minta yang itu, ya dijualin gitu loh. Jualin. Nggak dikasih konsultasi dulu maksudnya. Harusnya diomong, Pak, Edukasi kalau nggak bapak, ada. lampu bapak diganti warna putih itu berbahaya Pak, melanggar hukum dan segala macem lah. Harusnya diomong sih. Oke. Harusnya diomong Dan dan kenapa dijualan gitu? nah, Kan bisa buat yang lain, maksudnya lampu yang warna putih, begitu Pak. putih masih sebenarnya putih bisa untuk lampu mundur boleh. Atau lampu senja boleh. Tapi nggak boleh di lampu sen atau di lampu rem nggak boleh. Kan lampu sen kan memang warna Kuning. Kuning, Iya, Warna Pak. warna Kalau kuning. siang nggak kelihatan soalnya. Terus orang sering nanya lagi, lu sok ngajarin gitu lah, lu jual stiker juga melanggar hukum. Lah, kalau melanggar hukum kalau yang punya mobil nggak lapor. Kita selalu mengarahkan orang, mengedukasi yang punya mobil. Pak, ini ada surat dari bengkel kita, surat pernyataan perubahan warna, tapi surat kita ini nggak ada kekuatan hukumnya. Bapak bawa ke Samsat untuk diproses lebih lanjut ke STNK. Kalau nantinya orang, anggaplah katakan si Rama nggak proses lebih lanjut ke Samsat, ya udah kita bukan Lepas tangan udah tuh. bukan salah kita. Oh gitu. Kita selalu Edukasi, edukasi, iya, kecuali benar, memang benar. warnanya dengan varian yang sama. Kecuali kalau misalnya warnanya memang hitam, diganti warna tetap warna itu mungkin dengan istilah Nggak masalah. Doff atau Walaupun apa nanti gitu. ya nggak masalah, Nggak maupun masalah. hitamnya nanti ada efek bling-bling atau apa nggak masalah. Yang penting Oh, basicnya oke. hitam Memang hitam, hitam, merah-merah. gitu. Gitu. Saya mau tuh ntar jasa itu warna putih mutiara. Bagus iya, cakep ya kok. Ganti apa pink? Enggak, putih aja supaya enggak. Kalau pink terus saya pakai melambai dong, ntar nyetirnya gitu dong. Gini ya, Gimana? Iya. Jadi ngondek ya. Jadi ngondek Bukan ntar semata ya kan? Iya. Namanya bukan Rama lagi, Cinta. Raminta say. Kok ini kan menarik sekali ya. Warna-warna yang lagi rame setiap tahunnya berbeda-beda. Beda-beda. Yes. Ada update warna 2021 lilac yang lagi rame. Warna-warna lilac, iya. ungu. Nah, Terus warna-warna kaki katanya kalau Benar. ini. Iya. Coklat-coklat Warna-warna gitu. yang lebih mengarah ke lebih mirip ke cat OEM lah. Iya. Cat Ori. Iya, Itu lebih betul, mirip. betul. Tahun ini warna-warna kayak yang krom-krom yang menyala-nyala itu udah jauh berkurang dibanding 2019. Oke. Beda banget. Trennya beda. Kalau 2018 2019 tuh kayaknya zaman-zaman yang dop-dop. Sampai sekarang juga sebenarnya. Saya suka tuh Mustangnya Koko tuh. Oh, Warna itu. merah. Ah, Nah, kalau itu. itu iya. Mustangan itu merah, ya? printing, Itu kalau lewat susah lewatin terus semoga nanti ketemu sama kokohnya. Ya ketemu. Akhirnya pakai salawat. Sampai kemana lagi nih? Nanti aja itu dulu. Iya. Pelan-pelan. Gampang. Bisa cicilan mandiri. Ya. Ya. Wah gampang nih. Wah, gampang. Gampang nih. Mending beri aja kok. Dia beri soalnya kok. Kamu bahaya nih. Aduh. Pak, kalau misalnya ada konsumen yang datang ke Platinum Banjarmasin nih, Nah, saya mau warnanya nggak ada dong. Maksudnya warna yang campur aduk gitu kok. Maksudnya cupnya warnanya putih, terus sampingnya warnanya hijau atau pink atau campur-campur gitu, mix gitu. Untungnya sampai sekarang belum pernah ada yang minta kayak gitu sih. Kalau ada ya bingung juga jawabnya. kalau ada yang pasti dikonsultasikan juga. Iya, pasti nggak pasti ditolak ya kok ya. Kembali Belum lagi tentu. tuh. Kita lihat dulu mobilnya untuk pakaian harian atau mau untuk kontes. Kalau untuk pakai harian, Oh iya, ada ya kita kontes ngomong ya. juga Kalau sih. kalau kontes kayaknya juga Oke ya. warna banding warna kayaknya juga harus apa-apa. pilih-pilih juga dong, ya kan? Bener. Tapi untungnya sampai sekarang belum pernah ada yang Belum kayak gitu. Kayaknya cuma baru lu doang yang kepikiran Kayaknya gitu. Rama berniat untuk merubah warna Iya, ya. saya mau merubah warna saya ini. Jadi satu panel beda-beda sendiri. Iya, satu pada beda-beda tuh bener. Jadi kan orang lihat itu mobil apa katalog. Itu dia kok maksud saya. Ntar kan biar saya ikhlas kok. Warna beda-beda warnanya di branding Platinum saya ikhlas nggak apa-apa. Lu ikhlas, gue nya ikhlas. Iya. Wah. Ini percobaan masih belum berhasil ya, udah benar. Percobaan masih belum berhasil. Semangat anak muda, coba terus. Semangat. Sejauh ini masih gagal ya. Iya. Tapi sekarang nih kok, kalau ngeliat dengan sekarang Platinum gitu kan. Di Platinum kalau boleh tahu cabangnya Nah, itu tuh sempat ada- Koko bahas tuh kemarin tuh. ada berapa aja? Kan ini Platinum kan Kalsel ya. Katanya Platinum ini adalah franchise. Oh, Nah, iya sih. Nggak sih. Gimana? Gimana Terus, kok? Enggak sih, bukan. kalau misalkan dibilang cabang, nah cabangnya Ada berapa ada gitu? berapa? Gimana? Maksudnya, Kita di mana sih aja? kalau sampai sekarang sih belum punya cabang ya. Memang kita ada pikiran, ada niatan untuk buka cabang, tapi bukan kitanya yang jaga. Jadi kalau bisa kayak gini, gue lebih sifatnya ke entah itu namanya mungkin franchise kali ya, franchise atau investasi atau apa nggak ngerti lah ya. Misalnya nih di kota mana, misalnya Jakarta lah, katakanlah ya Jakarta, ada orang yang
udah pasti harus punya modal ya. Iya. Karena cuma niat aja nggak bisa gitu. Iya dong. Iya. Lumayan juga duitnya. Misalnya punya modal, Iya. punya lahan, dan punya passion, harus tuh. Karena banyak sekali gue lihat kalau bisnis apapun orangnya cuma punya modal, punya lahan, tapi nggak ada penjiwaan ya. Passionnya nggak ada. Nggak lama biasanya. Bisnis itu Oke. biasanya nggak lama. Ikut Karena rame bisnis doang kayak ya. gini, bisnis kayak gini itu hobi. Jadi sampai sekarang pun gue nggak ngerasa kerja. Gue ngerasa gue lagi ngerjain hobi gue dan gue dibayar. Tuh cakep. Jadi itu bikin apa ya, double happiness lah. Double happiness, benar, Ya, benar. jadi gue nggak ngerasa kerja sampai sekarang. Jadi kalau orang nanya lu kerja apa ya, sebenarnya gue Nggak kerja. nggak ngerasa kerja gitu loh. Jalan hobi doang. Setiap harinya gue ngerasa gue sedang menjalankan hobi gue, kan gue dibayar. Jadi wah itu ya bersyukur banget. Enak banget lah ya kita nggak ada. Jadi kembali ke buka cabang tadi, kalau memang ada yang mau kayak gitu, oke, lu bayar gue misalnya sekian, nominal sekian, gue akan ajarin lu dari nol sampai semaksimal yang gue bisa ajarin. SDM you cari, ntar kita training. Nah, gue lebih suka yang kayak gitu. Oke. Habis itu lu jalan. Boleh pakai brand kita, boleh pakai brand lu sendiri, tapi apa yang gue punya, yang gue udah pelajarin berapa tahun ini, dan jalur-jalur supplier, jalur import itu ntar gue ajarin, tapi tentu ya lu harus bayar gue untuk semua itu gitu loh. Iya kan? Iya benar-benar. Itu apa ya, bahasa Jawanya itu cengli lah. Cengli, bahasa Jawa, cengli. Tetu, itu cengli. Street Fighter. Karena nyari supplier, nyari jalur import dari negara-negara itu susah. Iya benar. Gue perlu perjuangan. Benar. Gue mesti ngobok-ngobok beberapa negara kemarin untuk nyari orang yang bisa supply ini. stiker. Oh, oke. Nah, itu berarti kalau misalkan kita ada punya lahan, punya modal, siap, berarti semua bahan baku tetap dari Platinum Banjarmasin. Tetap, Tetap, cuman ntar ya. kita akan kasih harga, udah pasti harganya spesial juga. Oke. Baik. Pasti anggaplah cuman barang numpang lewat gitu loh. Tetap gue yang importin, gue yang iniin, lu dapat harga yang the best. Oke. Ini sekarang kita mau cek Instagram ya. Iya. Instagram Platinum Banjarmasin. Boleh. Tertarik sekali saya dengan banyaknya artis-artis yang menggunakan jasa dari Platinum Banjarmasin. Salah satunya adalah Kemarin itu Raffi Ahmad. woi. Terus yang terbaru ini Baim. Rizky Bilar, Bilar. Lesti, ya. Lesti, ya, terus Baru minggu kemarin baru dari tempat Atta lagi. Jadi Atta. Jadi dari tempat Atta ini Oke. tahun kemarin di Agustus, tahun ini di September. Waduh, itu kemarin BMW-nya si Atta, siapa? Si Bilar, cakep Bilar, banget ini warna ini. Cakep memang. Biru apa kok? Itu turquoise. Turquoise. Bahasa Indonesia apa ya? Turquoise Dream. Tosca. Tosca. Oke. Tapi di sini dilihat juga selain mobil ada ini juga ya. Motor sesekali. Motor. Sesekali. Vespa nih. Bener, Wah, ini bener. Vespa warna putih dibikin Jadi warna pink. Pink. ini full stiker juga ya, Kok? Full. Oke, ini kalau dilihat sih dari cara pengerjaannya juga semuanya dibongkar. Bongkar. Jadi ngerjain Vespa itu lebih lama daripada ngerjain mobil jazz. Oh iya. Buset, Iya. kenapa nih kok? Kenapa? Kenapa? Bentuk bodinya, men. Oh, Kalau mobil kayak jazz itu lempeng enak. Kalau kayak Vespa itu bodinya terlalu bohai banget. banyak lekukan-lekukannya juga. Lakukan. Jadi nggak bisa cepet. Itu Apalagi- bongkar juga tuh. Bongkar. Kalau nggak Gila, ini nggak kelihatan kayak kalau nggak bongkar nggak bisa itu. Kudu bongkar. ini rapi banget sumpah. Iya. Sampai ke bawahnya sini juga Iya. Ram. Iya makanya. Ini kokong waktu kecil ya. Bukan. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Bukan dong. Gimana sih? Ini kok kamu Kok jadi bawa ke situ sih? Lucu banget. Bapak. Anak yang berapa nih kok? Yang kedua itu Yang kedua, yang pertama? jarang ditampilkan karena pemalu anaknya. Oh, iya. Kayak bapaknya masih pemalu lah. Kayak bapaknya pemalu. Tapi gini, biasanya Pemalu. kalau stiker nih ya kok ya, Aha. penyakitnya nih biasanya adalah gelembung-gelembung biasanya. Nah, ya itu. kita sampai sekarang, sampai detik sekarang pun masih bisa nemuin kayak gitu. Gelembung-gelembung Masih biasanya bisa, kan. terutama bagian lekuk-lekukan Nah, itu masih Itu bisa. gimana? Setelah pemasangan kita cek sudah nggak ada gelembung, tiba-tiba Ya begitu. itu sesuatu yang normal sih. Cuman ya jadinya karena kita garansinya panjang ya, jadi orang masih bisa datang kapanpun, ntar kita benerin. Oke. Berapa lama garansinya? Selama dipakai mobilnya. Wow. Selama stiker Jadi dipakai. selama stikernya dipakai, Kalau ada gelembung kita kalau ada benerin. gelembung, wah nih, kok Vespa aku nih ada gelembung. Iya. Iya, kita perbaikin. Kalaupun nggak bisa diperbaikin ya kita ganti baru nanti materialnya. Wow.
Terus dicariin mana gelembungnya nggak ada. Ini kok. Ban. Di ban. Benjol bang gelembung itu namanya. Itu bannya bunting. Bannya bunting bener. Kok gimana ceritanya Platinum Banjarmasin kok tiba-tiba bisa seterkenal ini gitu loh? Iya, itu semua artis itu hikmah dari Covid. Oh iya? Oke. Kenapa gue bilang hikmah dari Covid? Karena waktu Covid, waktu masih pertama kali masuk di Kalsel di bulan Februari, Maret, April, itu kegiatan bengkel hampir nol. Cuman nggak nol banget, tapi udah berkurang drastis. Ada lah ya. Ya ada, cuman lumayan berasa banget, Nas. Waktu itu supaya mencegah PHK, staff tetap masuk, walaupun nggak ada yang dikerjakan. Jadi gue mikir, ini anak-anak jok kan semua bisa jahit. Iya. Daripada lu datang nggak ngapa-ngapain, gue beliin bahan kain katun, apa karet apa segala macam. Lu bikin masker kain, tahu? Bisa bikin. Sehari bikin 100 sampai 150, udah kelar, sore gue bagiin pinggir jalan. Dokumentasi lama sih masih ada, cuman Iya. udah nggak banyak lagi. Waktu itu masker masih kayak sekarang, orang jualan masker banyak. Waktu bulan Februari Maret itu masker masih susah. Susah-susahnya Susah. dicari tuh. Dan masker kain walaupun ala-ala bikinan kita itu ya orang seneng banget nerimanya. Oke. Kita bikin masker kain sehari 100-150 kita bagiin gratis. Terus anak-anak cucian mobil tuh, daripada mobil nggak ada yang masuk cuci. Ya udah, gue beli Mika 0,3 mili di toko buku, Mika gelondongan, terus gue beli spon juga. Kita bikin face shield. Sehari ya sekitar sama lah sekitar 100-250 setiap hari. Jadi gue keluar modal untuk bikin kayak gituan, gue bagi free. Gue bagiin gratisan, taruh di medsos. Siapa nih Yang mau nih. klinik mana yang mau, kita kirimin, ongkirnya pun dari kita yang nanggung. Jadi waktu itu banyak banget yang minta face shield, minta masker, kita bagiin semua tuh. Kita kirimin. Jadi gue udah nggak mikirin, emang nggak niat cari duit situ, jadi nggak mau jualan juga, nggak mau. Cuman supaya nih anak-anak jangan sampai nganggur aja. Iya. Kan waktu kita sempet masuk TV apa ya, gue lupa. Sempet ada masuk TV lokal sih. Oke. Kalau nggak Duta atau Metro Kalsel, gue pernah. Terus mungkin ya dengan begitu gue itu pakai satu hashtag, nggak sengaja nih pakai hashtag. Kalau nggak salah entrepreneurs melawan COVID. Terus gue penasaran, gue pengen tahu nih hashtag yang gue pakai ini ada yang pakai nggak? Gue klik dong. Di atas ada muncul beberapa postingan seorang pengusaha di Jakarta nih. Pengusaha di Jakarta ini, terus gue kepoin IG-nya. Gue kepoin, nih orang juga lagi COVID, bagi-bagi makanan terus nih. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako apa segala macam. Gue follow, di follow back. Cuman kita masih nggak teguran tuh. Rupanya dia juga kepoin kita. Kepoin kan. Karena gue selalu nge-story apa semacam, hari ini kita bagi apa, kita kirim apa, kita kirim ke rumah sakit ini gitu. APD juga. APD. Kita beli. Kita sempat bagi-bagiin gratis juga tuh kayak ke beberapa rumah sakit. Terus suatu hari dia tanya, itu mobil kok bisa warna-warni gitu, diapain? Oh dia nggak tahu, masih belum tahu. Nggak tahu, kita belum kenalan. Kita belum kenal. Sekarang jadi hopeng. Iya. Gue ceritain aja cuman secara singkat aja gini. Oh itu stiker Ko, ya gue manggilnya Ko kan. Gini. Boleh minta nomor telepon nggak? Boleh. Waktu itu masih bulan April, masih PSBB. Telepon, dia bilang nanti kalau udah normal ya ke Jakarta ya ngerjain mobil gue ya katanya. Oh ya gampang, bisa gue bilang. Budget berapa sekian gampang lah. Toh masih PSBB ini masih belum tahu kapan kelarnya. Jadi juga kita bicaranya cuma sekedar gua anggap mungkin ngobrolan iseng aja lah ya. Oke. Nah, pas bulan, gue ingat banget tuh, bulan Juni kita terakhir PSBB. Iya, Juni Juli lah. Bulan 7 Juli dia nge-follow up. Gimana di Banjarmasin masih PSBB nggak? Udah nggak sih. Kapan bisa berangkat? Bulan depan ya gini. Nah, itu pertama kalinya gue diundang ke Jakarta untuk ngerjain mobil. Oke. Ferrari waktu itu. Ferrari. Bos. Kira Avanza. Kirain Katanya Ferrari. Ferrari, Bos. Jadi pengusaha ini undang, nanti ya kita ketemuan di alamat
ada dikasih alamat di daerah Pondok Indah. Gue pikir rumah dia. Oke lah, gue sama tim bertiga ke sono, ternyata rumah Rian The Massive. Lupakan Ternyata rumah Rian The Massive. Jadi ngerjainnya di rumah Rian The Massive. Wow, gue bilang. Kita semua staf kaget. Pagi itu baru kita tahu ternyata alamat yang dikasih itu rumah Rian The Massive. Lah, orang itu siapa? Malaikat. Pengusaha ini namanya Basuki Surojo. Basuki Surojo kalau cari di YouTube atau di Instagram, dia sekarang udah terkenal banget. Tapi dulu waktu gue kenal, udah terkenal sih, tapi nggak terkenal sekarang. Jadi kalau gue manggilnya Kobas ya, Basuki Surojo itu orang yang pertama kali buka jalan gue di Jakarta. Oke. Ternyata itu di rumah Rian The Massive dan hokinya lagi siangnya Atta dateng lagi bikin acara, bikin suatu program. Iya. Ketemu kenalan sama Atta, ngobrol. Tapi ngobrolnya cuma ngobrol sekedarnya aja lah. Ngobrol udah gitu si Ko Basuki ini ajakin lagi. Gue lagi ada mau main nih ke rumah Baim. Ikut nggak? Ya mau lah. Iyalah. Ya mau lah. Iya bener. Ya nggak? Ya mau lah kita. Orangnya masih mau lah. Iya iyalah. Dia aja ke rumah Baim, kenalan, tapi masih belum. Nah, gue kalau tipikal orangnya, gue kalau kenal orang baru atau kenal orang lama pun, ya gue nggak mau bicara bisnis di depan. Kecuali ada dari sononya yang nanya, lu kerja apa bro? Lu ini, baru gue bicara apa yang gue kerjain, supaya orang nggak ilfeel. Iya benar. Jadi kayak gue pertama kali kayak ketemu Atta pun, ya gue nggak mau bicara bisnis, gue nggak mau bicara ini, gue cuma bicara kenalan aja dulu. yang umum aja. Ketemu Baim juga start awalnya ya nggak ada bicara apa-apa, sesantuy-santuinya aja. Jangan, gue nggak mau bikin image ini jualan gitu. Kayak sales banget sih. Iya, Ketemu ngobrol-ngobrol udah nawarin A, nawarin B. Gue nggak mau tuh. Nah dari situ yang namanya mereka kayak artis gitu, temennya yang ya Baim temennya siapa lagi sih? Iya, Raffi, iya. Denny Cagur, terus ke Atta juga, ya udah muter Circle-nya udah pasti ketemu tuh. Iya. Oke. Kok saya pikir awal-awalnya Platinum ini nge-endorse. Enggak. Jadi Karena banyak yang mengira, wah ini pasti endorse nih. Iya. Modalnya kenceng nih modalnya. kalau nge-endorse ya, gue pernah nanya. Mereka itu tarifnya ratusan juta loh. Iya. Per tayang. Nggak bisa kita. Dan sorry to say, gue bukannya apa, gue kalau nge-endorse ke artis nasional, market gue nggak dapat sebenarnya. Oh, Ya kan? kok nggak dapat? Karena gue nggak bermain di Jakarta, gue mainnya di Banjarmasin, Lokal ya. Di sini. Iya benar ya. Jadi memang udah pasti ada special price untuk mereka. iya. Karena kayak jujur ya, kayak Atta itu juga baik banget. Kita nggak minta apa-apa sama mereka, tapi dia kasih mention IG story lah, diajakin masuk YouTube-nya lah, kayak tempat Raffi juga. Ya kita nggak ngarepin apa-apa. Tahu-tahu dadakan aja mereka muncul sama kameramen, ternyata mereka lagi bikin apa sih, Raffi punya acara Janji Suci ya? Janji Oke. iya. Janji Suci atau apa, lupa juga, Jiwa Suci atau apa. Janji Ada itu. Suci. Ya, Janji Jiwa. Kalian Kopi. Jiwa kopi mah. endorse. Iya. Ya pelan-pelan lah pada episode 2 ini. Harusnya sambil taruh di sini kopinya. Iya kok. Ya Pak, Bu produser ya bisa ya. Telat. Iya benar. Oke, berarti circle-nya awalnya memang kayak gitu tuh. Konten-konten nggak sengaja tuh, nggak ada TikTokan juga sama Raffi sama Atta untuk bikin. Nggak ada, cuman pas udah kalau ketemu ngobrol, kalau ada temen yang buka bicara itu kita nggak apa-apa. Misalnya temen di sini, kalau yang ini temen gue ini kerjanya ini loh bro, ngerjain mobil gini. Nah itu nggak apa-apa, bukan gue yang ngomong. Yes. Ya kan, bukan gue yang ngomong, misalnya Raffi, lu mau nggak ini. Nah itu beda cerita. Iya, kan? jualan. Jadi kalau misalnya di antara gue sama Raffi ada yang ngomong di tengah, ya itu beda. Penjembatan lah ya. Iya, itu beda cerita. Oke. Dan ini sebenarnya bagus juga sih, bisa dipelajari gitu. Iya, Maksudnya benar. kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang baru, ya kita jangan langsung menawarkan. Santuy Oh, aja iya, dulu. bener. Santai Jadi, dulu gitu. Makanya kalau Ini gue sih penting selalu ambil prinsip kayak gitu. Jadi gue mau orang tahu dengan sendirinya atau orang nanya baru kita jelasin. Bener. Susah Jangan tuh. kayak orang apa ya, sorry kata, yang belum apaan lu di WhatsApp
Selamat siang Pak, saya dari PT ini nawarin ini mau ini. Waduh, kita udah ilfil duluan, auto block. Iya, benar. Makanya Ya kan? kita tuh enaknya tuh pelan-pelan aja kok ya. Pendekatan dulu, jadi kayak gue kerja sama Raffi Atta itu nggak pada pertemuan pertama. Udah kenal, udah berapa kali ke rumah, ngobrol, tahu, baru kita masuk ke bisnis. Baru kita masuk ke bisnisnya. Berapa lama nih kok prosesnya untuk sampai para circle artis ini percaya nih? Nggak terlalu lama sih, karena mereka mungkin juga ada ngeliat ya, oh udah ada satu nih, udah ada ini, terus mereka juga udah Udah lihat mantiknya. portofolio hasil kerjaan kita, walaupun masih job-job yang di Banjarmasin ini, tapi udah pernah nanganin mobil ini, ya alhamdulillah dipercaya sih. Asanti. Kemana sih Atta ada Bajai ya? Gimana Bajai? Bajai juga, Saya Bajai nggak masih ikut, ada. saya ketinggalan lagi Bajai tuh. Baru kemarin ke sono masih ada Bajai. Masih Dan warna ungu. Masih warna ungu. Itu juga. Jadi Atta tuh punya Bajai di depan rumahnya. Oke. Dia ngasih tantangan ke Koyo untuk nge-cutting nih. Iya, jadi kalau Atta orangnya spontanitas ya. Uhuy. Orang Program dulu bawa. Spontan. oh itu komeng. Oh iya, maaf. Iya. Maaf. Semakin dilawang. Oh ya, bukan cuma dilawang. Kapit dong. Akhirnya masih ada tuh ininya. Masih ada. Jadi waktu itu tahun kemarin itu sempat jadi 8 hari kita kerja di rumah Atta itu 8 hari. Itu bawa semua kru dari Sampai di Banjar. Banjar nggak bisa kerja. Wih. Waktu itu. Tutup tuh. Tutup sih nggak kan masih Terima order kita doang. kita ya ada beberapa divisi kan salon mobil kan masih ada job masih ada. Cuman stikernya yang mandek waktu itu. Serikernya. Karena memang krunya semuanya berangkat. Situ, iya benar-benar. Waktu itu Jadi bajai ya. Waktu itu Bajai. di challenge, bajainya kalau bajainya bagus pasti nggak apa-apa. Waktu itu di challenge, bro, lu kalau memang jago stiker, orang stikerin mobil baru, mobil mulus, semua orang bisa. Kalau lu jago lu stikerin bajai. Bajainya bopeng lagi. Iya iyalah. Bopeng ya? Iya. Itu didempul semua. Didempul. Waduh. Capek. Makanya jadi 8 hari harus 6 hari pulang jadi 8 hari. Iya. Bajainya 2 hari. Bajainya 2 hari. Dapat tawaran bajai ya. Iya, Tapi lumayan. dari bajai membuka jalan pintu rezeki. Iya, akhirnya dari bajai Benar. jadi bajuri. Itu program lain. Apa ya program lain? Aduh jualan dulu. Patahnya jawab. Ngomong bajai bajuri pasti karena lihat dia mirip Mat Solar. Iya, ya? makanya dia mat bensin bukan mat solar. Mat pertalite. Biru. Kok ke depannya nanti nih setelah kan terakhir Rizky Bilar. Nah, Rizky Bilar timingnya pas banget lagi, dia mau wedding, pokok Itu ngerjain oke juga tuh. mobilnya. Iya kan? Iya. Itu cakep banget tuh timingnya. Rizky Bilar itu juga kemarin itu pertama kali sebenarnya ketemu Rizky Bilar udah dari tahun kemarin. Nah, itu udah kenal, udah ketemu. Tapi ya kayak sama kayak tadi kita nggak bicara apa-apa, Iya, kita nggak bisnis. Jadi pas dia mau lamaran, perlu Alphard warna putih. Nggak adanya Alphard warna coklat. Woi, Pas mau lamaran. punyanya dia. Oke. Dia mau beli, dia beli. Kalau nunggu yang putih inden 1 bulan, sedangkan lamarannya udah 4 hari lagi. Beli coklat, dia telepon orangnya lah, bukan nggak dianya langsung. Bisa nggak dalam waktu dekat 2 hari ke Jakarta ngerjain Alphardnya supaya kelar tanggal sekian? Pikir-pikir gila juga, tapi sayang juga kalau nggak ini. Iya, Ya udahlah, iya. gue sanggupin berangkat kerjain Alphardnya sih 1 hari setengah kelar. Pas di sono kan ketemu mobil apa segala macam. Iya. Kapan pulang? Belum sih, kita mau ngelarin ini dulu. Yaudah kalau belum pulang datanglah ke Bandung ke acara lamaran. Oh ya udah, Oh oke iya, lah kita mah. sekalian, iya, Dia bener. langsung dia ngomong ya udah. Iya, bener. Ya pergi kita ke Bandung. Oh, Makanya bisa ada di acara lamarannya itu. Oh, foto sama Rosa. Belum, itu di acara itu di nikahannya. Oh, maaf salah. Itu di nikahannya. So tahu lagi saya. Jadi Itu acara lamaran nikahannya ini. ya jadi gue termasuk hoki sih ya di acara artis-artis besar kayak Atta. Dia malam lepas bujangnya gue diundang, Iya. dateng. Acara kawinannya gue dateng. Bilar juga gitu, acara lamarannya diundang datang juga. Pas acara kawinan juga ya bisa datang juga. Oke, kok untuk masuk ke circle yang seperti itu kan semua orang pengen nih. Pengen banget berada di posisi Koko nih. Pengen untuk bergabung di circle artis yang nggak cuma satu tapi circle-nya udah luar biasa luas nih. Itu kita harus bisa bawa diri sih. Jadi kebanyakan orang itu kalau bisa kenal dengan selebritis itu pokoknya jangan sampai kita nanya sesuatu yang private tentang kehidupan mereka. Oke. Mau itu udah tersebar di dunia maya ataupun enggak, kecuali mereka cerita. baru didengerin ya. Kita dengerin. Ada beberapa yang memang
mungkin karena udah ngerasa nyaman ya, cerita nih, Sharing. masalah personal life-nya mereka, dan itu lu harus keep banget just for yourself. Betul. Sebagai pendengar doang. Iya, karena gue kadang mikir, nih orang, gue nggak sebut siapa ya, ini orang kok bisa ngomongin masalah ini ke gue, gitu loh. Gue mikir ya, mereka tahu, mungkin dia tahu gue bukan orang entertainment, dia tahu gue cuman orang bengkel biasa, and kita sama-sama cowok misalnya nih, sama cowok merasa nyaman ngobrol, oh ya udah, dan itu kita harus hargain banget. Satu, jadi itu ya, kita jangan sampai masuk ke area privasinya mereka, kecuali mereka yang memang sharing. Kalaupun mereka sharing, kedua, gue bilang untuk gue sendiri ya, jangan ember. Ada yang lu bisa omongin ke orang, ada yang nggak bisa. Ketiga, jangan neror. Jangan neror dalam artian misalnya kayak gue ada beberapa nomor pribadi langsung ya, arti-arti gitu. Kalau lu lagi nggak ada penting, lu nggak usah nge-WA. So akrab. Lu nggak usah nge-WA gitu loh. Lar. Ngomong. Rizky Bilar. Manggil Bilar lar so akrab. Dia emang manggilnya dia memang manggil itu sih, mau manggil apa dong? Saya tahu manggil Rizky atau apa. Iya bisa jadi. Bil. Nabil. Bill Gates. Datang tagihan. Oh iya bener. Iya. Oke, berarti itu kok ya, harus ada batasan, harus kita ngerti nih. Benar. Kita ibaratnya dapat jalur khusus nih untuk komunikasi sama nih orang nih. Punya nomor WA pribadi, ya udah santai aja gitu. Santuy, jangan apa ya? Apa sih bahasa Banjar, kehimungan iya jujur. atau Slow aja. Ya, slow. Ini baru DM-an sama ini di capture, upload ke story. Ya, DM ini. Ada yang kita boleh show off di medsos, ada yang enggak. Jadi ya kita di chatting, ya udah jangan sampai di capture, upload. Iya. Mereka risih. Walaupun yang mungkin yang kita bicarain itu sesuatu yang general aja ya. Mungkin iya. sesuatu yang general aja. Mereka akan risih nantinya. Oke. Kayak misalnya gue kadang-kadang kenapa gue kalau misalnya ngechat Asanti biar selalu dibales, karena gue nggak ember, gue ngechatnya cuman kalau lagi memang ada perlu sesuatu yang gue ucapin, dan gue nggak capture upload, norak jadinya. Nanti orang kalau mereka ngeliat, idih chat-chatan kita di upload, Nggak ada privasi lagi nih. Nah itu jadi intinya sih kayak gitu, jangan Menjaga intimasi pertemanan, Ram. Dan Seperti itu. gue juga selalu berprinsip, walaupun mereka orang ngetop, orang terkenal, duitnya banyak, tajir mampus, gue nggak mau meminta apa, minta job kek, minta apa kek, Minta bukain link kenal kesana kemarin nggak? Enggak. Oke. Gue lebih berpikir, walaupun mereka udah orang ngetop banget kayak Atta, kurang apa sih? Ya, Iya benar. sudah Sudah siap banget dia tuh. Gue tetap tak ada yang bisa gue bantu nggak buat lu gitu loh. Nah itu. Ada yang lu lagi perlu nggak masalah otomotif? Ada yang bisa gue bantu nggak? Kan kalau orang kebanyakannya ya sorry ya ini, misalnya mentang-mentang lu kenal, ujung-ujungnya tolong bantu saya ini mohon donasi ini apa segalanya. Jadinya kecuali memang si artisnya yang lagi buka giveaway atau apa misalnya, ayo nih saya lagi mau bagi rezeki, tuliskan keperluan kalian di kolom komentar misal. Nah itu oke, dipersilahkan. Tapi kadang-kadang gue ngeliat ada konteks yang lepas dari itu, misalnya nih seseorang lagi, artis mana lagi nge-upload entah itu kelahiran anak atau hal-hal lain deh, ujung-ujungnya bawah-bawahnya pada minta A, minta B, minta sumbangan ini, sumbangan itu. Nah kalau gue sih selalu berprinsip, kalau bisa gue nggak gitu loh. Iya. Walaupun misalnya gue perlu job, misalnya gue lagi perlu pansos, gue lebih ke arah lu lagi perlu apa, kalau ada yang bisa gue bantu. Jadi ya win-win lah. Win-win solution. Win-win lah, ya. Bener. Win-win lah. Jadi gue happy, lu happy. Iya bener, jangan ujuk-ujuk nongkrong sama Atta nih, usap-usap dengkul. Jadi gini. Ada 2 juta nggak? Ya. Itu dia. Salah dong. Usap-usap dengkul. Iya, Kan itu bikin orang risih. Karena misalnya apa kayak gitu pun,
nggak mungkin dong mereka bilang ini gua nggak ada duit segitu, kan nggak mungkin. Iya bener. Ya kan? Iya Gitu loh. sih. Kalau aku mungkin menyambat kayak itu. Kalau kalau antum kita minta 2 juta, udah. Langsung Iya. aja. Sini foto KTP sama kartu Iya. keluarga. Anggap hilang aja. Iya. Tapi satu sih pelajaran yang memang bisa aku tangkap dari Ko Yohanes ini adalah satu, jangan maksudnya menawarkan kayak tadi kita ketemu sama orang baru, ya santai aja dulu. Iya, Maksudnya, benar. Santai. Jangan langsung. Jangan menjual diri kita lah kan, Bener. ibaratnya kayak gitu. Ngalir Karena aja, ngalir aja. First impression itu adalah orang ya paling enggak nyaman dulu kali sama kita gitu. Dengan tanpa mengeluarkan maksudnya Bener. ini kita Sama lu kalau lagi deketin cewek juga kayak gitu. Nah, itu dia. Sama. Itu dia bener-bener. Sama. itu dia. Sama bro. kita. Masuk. Alhamdulillah sudah punya istri ya. Iya. Ya, tidak apa-apa lagi dong. Ya Bener, pacar baru maksudnya. Wah, nang ada raca kurung di pelatar. Waduh, Cut. tidak. Berarti itu kok ya, apa namanya, kita harus bisa membawa diri ya. Iya. Jangan sekali-kali memperkenalkan kita siapa. Kalau memperkenalkan sih nggak apa-apa, jangan Nama oke jangan ya? jangan approaching terlalu. Iya. Nah, approach-nya terlalu jauh. Jangan hard selling lah. Hard Nah, selling, kalau betul, bahasa betul. bahasa Hard selling, gitu. benar, itu dia. Benar. Selling. Slow aja, Slow biarkan aja. itu mengalir gitu. Iya. kan. Dia nanti juga mungkin akan sendirinya akan bertanya-tanya juga. Iya, ini mereka pasti akan nanya kok. Orang Ini kepo. lama-lama duduk di sini ya nganggur juga diem. Iya. Lu anak mana kan mungkin pasti Iya, ditanya benar-benar. gitu. Jangan tiba-tiba kenalan. Nama siapa? Anu. Ardi. Platinum. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Mau beli ini nggak Pak? Iya, iya. Ata nih. Rizky Bilar nih. Ini nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Nggak Itu boleh. juga hard selling tuh. Iya. Harus santai aja. Slow aja. Slow aja. Apa ya? Oke, mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri Boleh. podcast kita pada pagi, siang, sore dan malam buat yang lagi nonton. Mungkin terakhir nih buat yang kayaknya kita juga yang pengen buka usaha. Kita tuh pengen menjadi wirausaha muda kok. Walaupun udah tua ya. Walaupun Iya. makasih kok. Walaupun udah tua. Iya sih, berumur Iya, ya. Benar. Iya. Walaupun kita tuh walaupun udah punya kerjaan juga pengen gitu loh punya Iya. usaha. Betul, punya- betul. Mungkin tips dan triknya untuk memulai sebuah usaha dari yang kecil dulu. Iya. Mungkin bisa. Boom. Iya, mempertahankan lah. Kalau memang umur misalnya masih muda ya, di bawah 25, kerjakan aja dulu apa yang bisa jadi duit. Ntar kalau udah mapan, udah 30-an ke atas baru ngerjakan sesuatu yang lu seneng untuk jadi duit. Gitu loh, kayak dulu ya. Gue pertama kayak gue dagang spare part, gue nggak suka. Tapi gue karena itu jadi duit, ya udah gue jalanin dulu. Oke. Duit tabungan kekumpul, udah cukup apa segala macam, baru gue ngejalanin sesuatu hobi yang bikin jadi duit. Gitu loh. Jadi bisnis itu sebenarnya fleksibel sih. Tapi kalau memang dari muda udah ketemu suatu hobi yang lu suka yang bisa jadi duit, why not? Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksa dulu. Apa aja kerjain dulu, yang penting jadi duit. Oke. Sambil jalan, lu ketemu hobi, misalnya hobi fotografi, nah udah baru Jadiin hobi duit. fotografi jadiin duit. Kerjaan. Kalau memang bisa dijadikan duit gitu loh. Tapi Iya. kalau memang dari fotografi misalnya belum bisa jadi duit, ya udah lu jualan tempe aja dulu. Oke. Yang penting jadi duit Yang gitu loh. penting jadi Kasarannya ya. Apapun ya. Kasarannya iya. Heeh. Kasarannya sih kayak gitu. Oke. Dan kalau udah bisnis apapun, karena kalau bisnis kayak gue itu tim, nggak bisa sendiri, nggak bisa Iya, sendiri. iya, Gue iya. mainnya tim semua. Tim itu yang harus dibentuk. Paling lebih susah ngebentuk tim daripada ini ya, daripada jualan. Karena kepalanya banyak. Bener, satu orang satu sifat, Iya. 10 orang 10 sifat. Kita harus bisa rangkum ini. Jadi ya walaupun kelihatannya kayak bengkel biasa, di situ perlu ya sedikit-sedikit lah skill leadership perlu juga. Karena kayak di tempat di bengkel gue punya, gue mencoba untuk bukan jadi bos, tapi jadi teman bagi tim. Jadi mereka mau ngomong apa, saran apa, kok Pak misalnya nih material ini agak kurang bagus, mereka bisa ngomong tanpa sungkan. Betul, itu dia tuh yang susah tuh. Tanpa sungkan. Bukan anak buah loh ya. Bukan anak buah. Tapi tim. Tim. Jadi Kan kalau biasanya ada juga apa, tuh kan. kita rembukan, kita briefing lah, bahasa kerennya briefing ya. Kita briefing setiap berapa hari sekali, ada apa, ada keluhan apa, saran apa, rencana apa yang gue punya ke depan, sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan, mereka semua tahu. Supaya mereka tahu bahwa mereka ada di ya ibaratnya sebuah kapal
mereka ada di kapal yang nahkodanya punya tujuan jelas. Punya tujuan jelas. Jadi mereka itu semua sudah tahu. Nanti ke depannya gue mau ini, mau nambah ini. Mereka yang kerja itu akan ikut termotivasi. Mereka tahu bahwa tempat mereka kerja itu pimpinannya ambisius, bukan seadanya aja gitu loh. Betul. Karena kalau seadanya juga mungkin dia tadi Pengaruh. rekan-rekannya juga akan berpengaruh. Pengaruh. Kan seadanya Staff. juga Iya. gitu. Pengaruh Karena banget. pimpinan itu kan dia di depan, Iya, dan bukan di belakang. Mengarahkan. Betul. Kalau di Jadi, belakang orangnya ketik. ambisiku ke depannya mau gimana, Iya, betul. mereka tahu dan mereka ngikut Nah, jadinya. itu dia. Mantap. Ke bawah, pasti ke bawah, auranya ke bawah. Benar. Selalu ada lawakan-lawakan tipis di sini pembicaraan. Oke, Pak, terima kasih ya. Luar biasa sekali. Ini obrolan Sama-sama. daging banget ini. Benar. Ini pertama kalinya daging banget nih. Tas pinggang. Ini tas pinggang isinya macam-macam. Oh, Baba. Bawa benar. Dagingnya kan. Iya benar. Kambing kan macam-macam. Iya luar biasa. Ini pertama kali saya juga ketemu sama Koko setelah sekian Benar. lama kita follow-followan di Instagram, Follow-followan, DM-an, komen-komenan. Akhirnya baru pertama kali ketemu. Terima kasih kok, luar biasa waktunya. Mau sekali lagi coba? Enggak udah cukup lah. Jangan terlalu hard selling. Bapak jadi kasih Itu tahu tadi kan. adalah ilmu yang bisa kita dapat hari ini. Benar. Jangan hard selling apabila ketemu sama orang baru. Betul banget. Pelan-pelan Dan aja. Sekali lagi kita thank you banget buat Koyo Terima kasih, Anas Pak. udah Sama-sama. masuk Thank you dan menjadi guest kita di Ngobra. Iya, kan? betul sekali. Gimana tadi ngobrol gini? Iya, ngobrol kayak gini. Kok. Gini Oh, dong. iya. Ini dong. Nanti kita coba Nanti kita coba di ending ya. Siap-siap Terima aja kasih, kok. thank you Iya. banget. Sukses untuk Iya. Koyo Anas. Semoga nanti kedepannya bisa melebarkan lagi Platinum Banjarmasin. benar. Melebarkan perut. Siapa tahu kan ada Setelah- nanti base-nya di Jakarta. Ya. Nah, Enggak lah, kita pasti akan tetap di sini. oke. Ini kan lagi pembangunan kok. Iya. Lagi pembangunan tuh, Heeh. mau dibikin diluasin lagi tuh ya. Mau diluasin lagi. Kalau perlu MC bisa lah ya. Iya. Hard selling, Boleh hard selling nih, hard Hard selling nih, hard selling Tapi nih. karena udah kenal nggak apa-apa. Yo. Kan Kan kita kita udah CS. kenal. Sama Kalau udah suka kenal. sama gue yang Iya. pasangannya beda lagi nih di sini. Bukan lu nih. Iya dah. Oke lah, terima kasih kok sekali lagi, sukses terus. Oke. Salam buat Thank you, keluarga thank kok you, ya, thank you. salam buat tim Oke. Platinum Banjarmasin. Betul, dan sukses selalu untuk Platinum Banjarmasin. Dan yang pasti juga buat listeners, jangan lupa untuk selalu subscribe Yap. channel YouTube kita. Betul Platinum sekali. Banjarmasin, dan juga subscribe channel YouTube-nya Amnesia. Nah betul, dari Banua untuk Indonesia. Iya, dan jangan lupa juga follow Instagram Platinum Banjarmasin. Platinum Banjarmasin. Betul, sudah centang biru. Ada akun YouTube-nya juga mungkin? Ada namanya sama Platinum Platinum Banjarmasin. Banjarmasin juga bisa disebut Sama. mungkin lebih ke review-review dan segala macam. Lebih juga. ke ini sih portofolio hasil kerjanya. Tuh. Nah, itu Ayo, juga. ayo. Kan penasaran pengen lihat, aduh. Kayaknya aku pengen lihat deh. Bisa langsung nanti tengokin di Platinum YouTube-nya Banjarmasin. Platinum Banjarmasin. YouTube sama Oke IG. deh. Ya oke, yang pasti juga thank you banget listener sudah nonton kita dari awal sampai akhir. Saatnya kita berdua juga harus pamit. Iya, betul sekali. Dan nanti ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di Betul. Ngobrol. Ngobrol bareng. Dan Ardi. Coba. Ngobrol bareng Rama dan Ardi. Bye bye.